Bapak Ibu kita sudah lihat ya, bahwa teologi kontemporer itu muncul karena gereja tidak berkontribusi atau tidak dirasakan, gitu ya. Itu garis besarnya sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya siapa kaum ini, orang-orang kontemporer ini? Kalau nanti Anda membaca, Anda pelajari, ini adalah dari kaum internal Kristen sendiri. Banyak tokoh-tokoh ini berasal dari kaum yang sangat konservatif. Kalau konservatif itu bisa kita asosiasikan dia Reform, Protestan, bisa kaum Baptis, bisa kaum tradisional, bisa kaum Ortodoks, bisa kaum Injili, dan macam-macam. Nah, tapi mengapa kemudian mereka punya prinsip atau punya sudut pandang yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab? Oke, nanti kita lihat ya. Jadi definisi dari kontemporer itu bisa juga artinya modern. Modern dalam level-level tertentu, modern itu bisa disamakan dengan kontemporer. Artinya kontemporer itu kan memang kekinian ya, atau masa kini bisa juga artinya gini. Jadi kontemporer bisa artinya masa kini atau yang terkini, di recent time. Nah, dibuat istilah ini untuk membedakan semangat dari kaum tradisional. Kaum tradisional itu yang bisa kita sebut tadi ya, kaum konservatif, kaum fundamental, kaum tradisional, ya, yang mengakui Yesus adalah Tuhan, yang mengakui Tritunggal, yang mengakui Yesus satu-satunya juru selamat, itu bisa dikategorikan sebagai kaum tradisional. Nah, jadi teologi kontemporer atau tokoh-tokoh kontemporer muncul untuk membedakan diri dengan kaum tradisional, atau dengan kata lain bisa juga disebut untuk merevisi keyakinan-keyakinan tradisional. Nah, jadi Anda ini dan saya bisa disebut kaum tradisional atau kaum konservatif, walaupun denominasi kita berbeda, tapi kita diikat dalam satu rumpun yang disebut orang Protestan, gitu ya. Nah, jadi modern dan modernisme menurut Oxford ini adalah bisa ini musik, bisa ini seni, bisa ini fashion yang berbeda dengan style dari kaum tradisional. Jadi dapat dikatakan kontemporer itu adalah lawan atau anti dari kaum tradisional, gitu. Nah, jadi kontemporer menurut para sarjana Injili ya, misalnya Dr. Chris Marantika mengatakan bahwa kaum ini muncul pada abad 19 yang konsep teologinya dipengaruhi oleh teolog-teolog atau tokoh-tokoh kontemporer. Misalnya seperti Paul Tillich, misalnya seperti Bultmann, Albert Ritschl, dan seterusnya. Nah, saya sangat tertarik dengan istilah yang digunakan oleh Dr. Chris Marantika almarhum, bahwa sebenarnya kaum-kaum ini pada awalnya mereka adalah kaum konservatif, kemudian melahirkan teologi-teologi yang setengah benar. Tapi Dr. Chris mengatakan setengah benar sama dengan salah. Ya, itu menarik gitu ya. Nah, Dr. Stephen Lumintang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kontemporer adalah disiplin ilmu teologi pada abad 20, ya, di mana tokoh-tokoh ini menekankan kebutuhan kontekstual daripada tekstual. Nah, saya senang dengan definisi dari Dr. Stephen Lumintang yang mengatakan bahwa paham-paham ini jauh menekankan kontekstual daripada tekstual. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi sebelum kelas ya, sebelum kelas. Mengapa sih orang-orang ini bisa salah? Sebenarnya tokoh-tokoh ini hatinya baik karena mereka adalah dari kaum Kristen yang sangat religius. Calbat dia dari kaum konservatif yang luar biasa. Paul Tillich, papanya dia pendeta. Søren Kierkegaard, papanya dia itu adalah pendeta di Lutheran. Ya, bahkan Kierkegaard walaupun dia awalnya liberal,
sebelum dia menjadi liberal, dia adalah orang yang sangat religius. Bahkan banyak di antara tokoh-tokoh ini merupakan pendeta dan gembala sidang di gereja. Nah, cuma mereka tidak terlalu menekankan lagi Alkitab firman Tuhan. Yang mereka ingin tekankan adalah aspek-aspek sosial, aspek-aspek humanisme, aspek-aspek politik, peradaban-peradaban manusia yang perlu dikembangkan. Begitu. Karena menurut mereka, orang yang terlalu religius cenderung bodoh, miskin, lalu wawasannya sempit. Kemudian mereka merasa bahwa orang yang terlalu religius itu, dia cenderung aneh. Karena merasa tidak hidup di bumi. Mereka di awan-awan karena pembicaraannya tentang surga, di mana bagi mereka, siapa yang sudah pernah ke surga? Seperti apa kehidupan di sana? Nah, jadi mereka ingin 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 istilahnya itu menginjili orang-orang gereja pada saat itu bahwa gereja harus berkontribusi dalam dunia nyata ini. Maka mari kita buat Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan atau peradaban manusia. Maka kalau Bapak Ibu ingat kemarin, ciri khas dari teologi kontemporer adalah mereka ingin membuat Allah yang transenden menjadi imanen. Jadi Allah yang maha itu mereka ingin buat seril mungkin, senyata mungkin dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagus enggak Bapak Ibu? Semangatnya bagus enggak? Bagus Pak, bagus. Tetapi itu yang disebut kebablasan. Langsung berat sebelah, sehingga akhirnya nanti mereka mengatakan begini, Alkitab itu hanya berguna, hanya berfungsi, hanya relevan pada masa lampau. Gitu loh. Nah, jadi Allah itu memang berkarya begini, tapi itu pada masa lampau. Nah, sekarang kita ingin melihat karya Allah pada masa kini. Itu sebabnya nanti akhirnya mereka mengatakan, sebagian Alkitab itu tidak relevan lagi pada masa kini. Misalnya nanti Calvert akhirnya mengatakan demikian. Alkitab itu dipercayai sebagai firman Tuhan sejauh Allah berfirman kepada seseorang. Sehingga nanti Alkitab itu menjadi relatif sebagai firman Tuhan. Jadi banyak bagian-bagian Alkitab itu nanti yang tidak diterima oleh Calvert atau tidak dipercayai sebagai firman Tuhan. Makanya nanti Pak ya, Calvert akhirnya mengatakan begini, Alkitab itu berisi firman Tuhan, bukan firman Tuhan. Nah, gimana Bapak Ibu? Gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu mendengar Alkitab itu berisi firman Tuhan, ada yang aneh enggak dari pernyataan itu? Tapi kan faktanya begitu ya. Karena dalam Alkitab itu, kalau Anda baca, ada firmannya iblis di sana. Iblis berfirman juga kepada Hawa. Iblis merasuki atau mempengaruhi beberapa orang dalam Alkitab. Beberapa tokoh. Daud juga berfirman kan? Salomo juga berfirman di sana. Yang firman Tuhan yang benar-benar murni firman Tuhan paling-paling kepada Musa, paling-paling kepada Abraham. Itu pun berapa persen sih? Paling-paling kepada Daniel dalam bentuk penglihatan. Paling-paling kepada Yeremia dan Yesaya. Paling-paling kepada nabi-nabi lain. Tapi dalam banyak surat itu, dalam banyak surat, dalam banyak Injil, dalam banyak kitab dalam perjanjian lama, menurut mereka ya, sepertinya Alkitab itu hanya sebagian, hanya beberapa persen saja merupakan firman Tuhan. Maka mereka mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan. Kira-kira gimana Pak? Ingat, remember, in my class, you can say anything. Ya, ya, betul. Itu salah satu poinnya. Itu salah satu poinnya. Karena nanti
Bapak baca poin berikutnya adalah bahwa Alkitab itu berisi firman Allah yang bisa salah karena ditulis oleh manusia, gagasan dan ide-idenya berasal dari manusia. Itu sebabnya hanya sebagian dari Alkitab itu yang diakui sebagai firman Tuhan. Nah, jadi betul tadi ya, betul. Salah satu gagasan utama dari Kalbat adalah firman Tuhan dapat disebut firman Tuhan atau sebuah kitab disebut firman Tuhan jika atau sejauh Allah berfirman memberi rema kepada orang yang membaca. Tapi yang kedua adalah karena memang Kalbat merasa ketika membaca ini tulisan-tulisan ini adalah tulisan dari manusia. Kontennya, isinya juga berasal dari manusia. Dia membaca, oh ini kan nasihat Paulus kepada Timotius. Kok bisa ini disebut firman Tuhan? Oh ini nasihat Paulus. Lalu ditanya lagi, Paulus itu Tuhan atau manusia? Oh manusia. Ditanya lagi, manusia bisa salah atau tidak? Oh bisa salah. Maka akhirnya itulah sebabnya Alkitab itu menjadi relatif disebut firman Tuhan. Nah, kalau misalnya dikembalikan ke pertanyaan tadi ya, karena Alkitab itu ditulis oleh sebagian manusia, lalu kontennya juga berasal dari gagasan manusia, lalu latar belakang hadirnya firman Tuhan itu juga karena kondisi-kondisi atau konteks-konteks manusia tertentu. Nah, nanti Anda membaca misalnya buku dokumen pemalsuan Alkitab. Di situ teman-teman dari Islam membuktikan bukan saja Alkitab itu mengandung kesalahan, tetapi isinya atau latar belakang munculnya Alkitab itu berdasarkan peristiwa-peristiwa kontekstual. Dikasih contoh begini, Pak. Misalnya Galatia itu. Kenapa ditulis Galatia? Karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari kaum Yahudi, orang Yahudi yang menjadi Kristen, apakah mereka masih harus sunat, harus lain-lain? Karena mereka orang Yahudi. Nah, lalu mereka ribut. Lalu ada rapat di Yerusalem. Kemudian Paulus dipanggil, lalu disidang dia di sana. Lalu Paulus menulis surat Galatia. Atau mengapa muncul 1 Korintus? Karena Paulus menerima kabar dari keluarga Klo bahwa jemaat Korintus terjadi perpecahan. Atau misalnya kenapa Paulus menulis 1 Tesalonika? Karena Paulus menerima informasi dari Timotius karena jemaat di Tesalonika bertanya-tanya tentang akhir zaman, eskatologi. Nah, misalnya begitu ya. Nah, itu akhirnya menyebabkan tokoh-tokoh ini meragukan Alkitab itu sebagai firman Tuhan murni. Nah, itu juga salah satunya. Sehingga mereka tidak terlalu menghargai teks. Mereka lebih menghargai konteks. Tahu konteks maksudnya apa ya? Konteks itu maksudnya kehidupan masa kini. Maka mereka mengatakan untuk apa kita mati-matian mempertahankan tekstual kalau secara konteks kehidupan kita, kekristenan kita tidak berdampak. Nah, itulah awal muncul mengapa teologi-teologi sumbang ini akhirnya muncul, gitu. Karena mereka menekankan kebutuhan kontekstual. Oke. Jadi sebenarnya apa namanya? Saya belum ingin menjawab dulu ya pertanyaan yang tadi, ya apa namanya itu tentang Alkitab salah, lalu Alkitab nanti disebut juga kontradiksi karena kesalahan. Tapi tadi kita sudah ditolong oleh prinsip oleh Bapak tadi ya bahwa jelas di pengilhaman itu kuncinya. Nah kalau nanti sempat izinkan dulu saya apakan ini teologi kontemporer ini lalu nanti kita bisa kembali lagi ke masalah bibliologi karena setelah ini nanti kita akan lihat teologi misalnya teologi liberal nanti awalnya nanti kita juga akan lihat bibliologinya mereka ya. Jadi nanti supaya sekaligus saya bisa menyampaikan tentang apa istilahnya itu ya, penjelasan tentang bibliologi. Jadi nanti kita akan lihat doktrin kristologinya mereka seperti apa, karena nanti ada selayang pandang atau ide-ide besar dari gagasan mereka. Itu Pak ya? Ya. Nah, jadi ini dia. Jadi Bapak Ibu lihat niat baik orang-orang ini. Jadi itu sebabnya
teologi kontemporer lahir dari pengalaman-pengalaman orang-orang itu. Jadi pengalaman-pengalaman orang-orang itu berbeda, lalu mereka ingin menjadikan pengalaman itu sebagai hal yang paling benar atau paling penting daripada prinsip yang sudah tertulis dalam Alkitab. Nah, itu dia. Jadi pengalaman mereka, nanti makanya kalau kita lihat ya, Bultmann, Niebuhr, lalu Emil Brunner, Soren Kierkegaard. Kalau kita lihat, mereka akhirnya punya ide-ide itu karena mereka dipengaruhi oleh kondisi pada zaman mereka. Yang mereka menyaksikan Perang Dunia Pertama. Kan orang-orang ini kan baru 100 tahun yang lalu. Mereka hidup di abad 19, abad 20. Kalbat abad 19. Nanti kalau kita lihat teologi pembebasan, itu mereka abad 20 tahun 1900-an. Jadi mereka mengalami Perang Dunia Pertama. Masih ada juga yang mengalami Perang Dunia Kedua. Jadi maka teolog-teolog ini mencetuskan teori-teori mereka karena juga dilatar belakangi kondisi-kondisi pada saat itu. Dilatar belakangi juga keluarga, dilatar belakangi juga keadaan lingkungan, dan seterusnya. Nah, memang ini beratnya Pak ya. Kalau kita menekankan pengalaman kita, kadang-kadang memang bisa lupa dengan uh, kebenaran yang sudah ditulis dalam bentuk teks. Ya. Kita pun Pak, kalau kita tidak hati-hati membuat atau merelevankan gereja kita pada masa kini, bisa lari jalur enggak kita atau kebablasan? Bisa loh. Sangat bisa. Dan itu kecenderungan kita, Pak. Apalagi kalau, mohon maaf, di kota-kota besar. Wah, seperti kami di Surabaya, Anda juga di Jakarta pasti bisa melihat gejala-gejala itu. Dengan dasar menjangkau kaum generasi milenial, kadang-kadang kebenaran itu menjadi bias. Kebenaran itu menjadi bias. Ya, kompromi, betul. Kompromi. Lalu saya sebut kita saja karena saya bisa juga terlibat di sana. Bapak Ibu juga bisa terlibat di sana. Karena itu kita harus berhati-hati. Saya sebut aja lah kita. Supaya kita sama-sama merenung. Kita nanti akhirnya membuat atau membenarkan gerakan kita dengan label relevan. Ya, membuat gereja serelevan mungkin dengan kehidupan masa kini. Akhirnya, mengorbankan prinsip-prinsip. Nah, jadi mana sih yang paling ideal? Saya juga kurang paham. Mungkin Anda yang jadi gembala sidang lebih paham. Untuk merelevankan teks ke konteks itu kira-kira bagaimana seninya. Kadang-kadang itu perlu kita diskusikan. Ya. Oke, Dr. Etta Lineman ini awalnya dia seorang penganut liberal yang luar biasa. Bahkan bisa disebut dia awalnya itu adalah ateis, tetapi kemudian dia bertobat. Lalu dia dengan keras sekali mengatakan bahwa paham-paham kontemporer itu bisa dikategorikan sebagai gerakan ateis atau antikristus. Saking tidak setujunya dia dengan para tokoh-tokoh kontemporer. Oke, apa latar belakang dari teologi kontemporer? Aspek jauh, ya, Renaissance atau zaman pencerahan. Nah, kalau menurut Kamus Oxford, Renaissance itu dimulai pada abad 14, 15, 16. Nah, lihat Pak, ketika when people become interested in the ideas and culture and Greek. Ketika orang kembali tertarik kepada budaya atau ide-ide dari Yunani dan Romawi. Abad keberapa ini Pak? Yunani Romawi berkembang luar biasa. Abad keempat, ketika Alexander Agung dan tentara-tentaranya mendominasi percaturan dunia. Nah, jadi sebenarnya teologi kontemporer kalau kita mau lacak ya, itu karena orang rindu dengan filosofi atau filsafat-filsafat Yunani. Yang memang Pak, nah saya katakan dengan jujur, yang memang kalau kita nanti lihat Pak, ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu mantik, ilmu-ilmu seni, karya-karya musik, teknologi, industri, itu semua bisa ada karena ilmu logika yang digunakan oleh Socrates, Plato, sampai nanti ke Da Vinci. Ya, wah itu luar biasa pengaruh dan kontribusi ilmu ini. Nah,
Itulah yang dirindukan oleh orang pada masa itu. Karena mereka merasa bahwa pada zaman dulu, filsafat Yunani Romawi itu terbukti menolong peradaban dunia. Begitu kekristenan berkembang luar biasa sejak abad pertama, abad kedua. Nah, sepertinya dunia ini repot. Dunia repot. Ya, memang ya kalau kita mau jujur ya, kadang-kadang orang menganggap bahwa kontribusi dari seminari atau STT itu kurang nyata. Udah pernah mendengarkan kritikan ini, Pak? Wah, dulu saya dengarin saya tersinggung juga, Pak. Tapi iya, kalau kita mau dengan rendah hati disadarkan, oh iya, kadang-kadang begitu juga ya. Ada orang sakit cukup dalam nama Yesus kan. Kalau dokter kan pasti cari ilmunya, bagaimana ini kan, cari obatnya begitu. Nah, itu contoh Pak. Jadi teknologi orang-orang yang eh, teknologi memikirkan supaya dunia tertolong, manusia tertolong. Kalau pendeta kan yang ditawarkan selalu kan surga. Nah, gitu dia. Surga atau neraka. Nah, mohon maaf ya Bapak-bapak ya. Tapi inilah latar belakang mengapa muncul para pemikir-pemikir yang mulai liberal. Ya, oke. Dua gerakan besar sebagai respon terhadap masa kegelapan. Masa kegelapan itu abad 10, abad 11, abad 12, abad 13, abad 14. Ya, di mana gereja pada saat itu memang benar-benar ada dalam kesesatan. Ya, lalu ada masa pencerahan di mana orang mulai meninggalkan gereja lalu menggunakan rasio. Kemudian ada reformasi. Reformasi itu dilakukan oleh internal gereja terhadap gereja Roma Katolik. Ingat ya Bapak Ibu ya, pada awalnya patriark kita ada 5, Alexandria, Konstantinopel, Yerusalem, Antioquia, dan Roma. Ya, Roma gereja Barat akhirnya merasa lebih lebih sah, kemudian akhirnya merajalela, lalu Anda tahu sejarahnya, kemudian ada skisma perpisahan gereja Timur, Alexandria, Konstantinopel, dan gereja Barat, lalu macam-macam ada di sana ya. Sampai akhirnya Martin Luther melakukan reformasi. Jadi Renaissance dia berpusat pada manusia, ya. Reformasi berpusat pada Allah, teosentris. Renaissance dia mereka ingin kembali kepada kebudayaan manusia, tapi reformasi ingin kembali kepada Alkitab. Gerakan itu yang dibawa oleh Martin Luther. Renaissance berpangkal pada rasio, sedangkan reformasi berpangkal pada iman ya. Reformasi itu reform, kembali ke kotak, kembali kepada kebenaran, kembali kepada Alkitab, kira-kira gitu. Renaissance ingin memuliakan manusia, reformasi memuliakan Allah ya. Jadi kata kunci dari abad pencerahan adalah kebebasan, rasio, dan empirisme. Empirisme itu sesuatu itu disebut benar kalau sudah dibuktikan. Sedangkan reformasi slogannya adalah sola gratia, sola scriptura, dan sola fide ya. Lalu aspek dekat, ya aspek dekat itu dalam bahasa Jerman itu Aufklärung, ya disebut juga masa pencerahan ya. Nah masa pencerahan kalau kita lihat di kamus Oxford itu dimulai pada abad 18, tahun 1700-an. Disinilah Immanuel Kant mulai muncul ya, mulai muncul dan beberapa temannya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa sains adalah hal yang lebih penting daripada agama dan tradisi. Ya, itulah semangat dari masa pencerahan bahwa ilmu pengetahuan jauh lebih penting daripada agama dan tradisi. Karena mereka merasa agama itu tidak berkontribusi dalam perkembangan manusia. Tokoh-tokoh abad pencerahan ada John Locke ya, tahun 1600-an memperkenalkan subjektivitas atau subjektivisme pengetahuan berdasarkan pengalaman. Nah, lihat Pak ya.
Pengetahuan berdasarkan pengalaman. Bagi dia, teologi itu menjadi tidak penting kalau tidak ada pengalamannya. Ya. Lalu George Berkeley, dia mengatakan kualitas pengalaman adalah esensi dari objek. Paham inilah nanti yang 200 tahun kemudian dimatangkan oleh Calvert. Maka Calvert nanti mengatakan pengalaman adalah hal yang paling penting dalam kekristenan. Tanpa pengalaman, Allah tidak nyata. Nah, gitu ya. Jadi makanya gerakannya empirisme, Pak. Empirisme itu harus ada bukti. Harus ada bukti. Ketika kita berkata bahwa Allah itu nyata, harus ada pengalamannya. Harus ada buktinya. Di satu sisi menarik, Pak ya. Di satu sisi ini penting. Ya. Karena kalau teologi tanpa ada pengalaman juga repot. Ya. Itu sebabnya kalau kita banyak berbicara tentang Allah tapi tidak terlibat atau tidak terhisap dalam pengalaman praktis di gereja atau pastoral atau misi, memang repot ya. Bisa timpang sebelah. Nah, lalu ada Immanuel Kant, abad 18 tahun 1700-an. Dia mengatakan bahwa konsep tentang Allah itu harus berasal dari penalaran, pemahaman, lalu keperasaan, lalu kepengalaman. Harus dibuktikan. Pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman. Ya. Jadi Kant mengkombinasikan rasionalisme dan pengalaman. Nah, jadi lihat Pak ya, Immanuel Kant. Nah, oke, saya mau ceritakan sedikit. Immanuel Kant dan Soren Kierkegaard ini adalah kalau Immanuel Kant dia pendiri paham rasionalisme. Sedangkan Soren Kierkegaard dia pendiri teologi eksistensialisme. Ini berbeda penekanan dari teologi ini, tetapi semangat mereka sama, yaitu melawan atau menyerang prinsip dari Hegelisme. Hegelisme itu yang tadi saya katakan sebuah paham yang menitik beratkan kepada konseptual. Jadi ilmu pengetahuan itu didapatkan dari sebuah pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Tesa, antitesa, tesa, antitesa, tesa, antitesa. Bagi seorang Kierkegaard dan bagi Immanuel Kant, ini terlalu bias, terlalu di awan-awan ilmu ini. Maka mereka menggagas sebuah ide bahwa harus ada bukti nyata dari konseptual yang dimaksud oleh Hegel itu. Ya. Oke. Yang ini memang yang kita bicarakan ini masih terlalu teori ya, terlalu teoritis ya. Mereka menganggap, metode penafsiran dari kontemporer menganggap penafsiran yang diterapkan kaum Injili atau kaum konservatif tidak relevan lagi bagi manusia modern. Ya. Oleh sebab itu mereka memakai pendekatan yang berbeda. Kira-kira ada enggak ide Bapak Ibu membaca dari apa ini? Coba Bapak Ibu lihat ini ya. Metode penafsiran mereka, gagasan utama penafsiran mereka begini. Mereka menganggap metode penafsiran yang diterapkan oleh kaum konservatif tidak relevan lagi bagi manusia modern. Oleh sebab itu, mereka memakai pendekatan yang berbeda. Artinya, ketika mereka membaca dan menafsirkan Alkitab, mereka menggunakan pendekatan modern, gitu. Ada komentar terhadap ini, Pak? Silakan. Oke. Tapi kan kekurangannya menurut mereka kalau kita
terlalu menafsirkan teks kuno dengan pendekatan yang kuno, artinya kan kalau misalnya tulisan abad pertama, misalnya Perjanjian Baru, ya, lalu didekati berdasarkan sudut pandang Perjanjian Baru. Lalu apa fungsinya, apa kontribusinya, apa relevansinya bagi kehidupan masa kini? Oke, oke, silakan. Ya, yang lain ada tanggapan enggak tentang penafsiran? Kalau kita kan menafsirkan Alkitab kan ingin tahu maksud dari penulis, benar enggak? Ya. Nah, bagi orang-orang ini nggak relevan. Kita mau memposisikan diri sebagai orang yang hidup pada abad pertama. Bagaimana caranya? Yang pertama begitu ya. Susah itu. Karena itu udah 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, misalnya pun kita sudah menafsirkan berdasarkan keadaan pada masa itu. Kan kita hidup pada zaman sekarang. Nah, ya, yes, ya, oke, ya. Nah, itu sebabnya kita waktu belajar Alkitab itu sangat balance. Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan tiga istilah ya ketika belajar theology. Yang pertama hermeneutik, yang kedua eksegesa, yang ketiga eksposisi. Ya, pasti sudah pernah dengar ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama hermeneutik, yang kedua eksegesa. Pernah dengar eksegesa, Pak? Oke, lalu ada eksposisi. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan dari tiga istilah ini? Apa perbedaannya? Apa persamaannya? Atau tidak ada perbedaan, tidak ada persamaan atau gimana? Ini yang saya pahami ya dari tiga hal ini. Bagaimana waktu kita menafsirkan Alkitab yang teks kuno, tetapi juga relevansinya untuk masa sekarang itu tetap bisa. Saya hanya menambahkan jawaban-jawaban bapak-bapak tadi. Jadi saya kasih analogi ya atau ilustrasi saja. Hermeneutik itu ibarat dia prinsip. Makanya hermeneutik itu kan disebut prinsip. Prinsip. Seperti undang-undang dasar. Seperti hukumnya. Seperti relnya, Pak. Kalau Anda punya perusahaan pertambangan atau melihat proses pertambangan, kira-kira hermeneutik itu adalah apa namanya itu ADRT-nya atau undang-undang atau hukum bagaimana menambang, gitu loh. Aturan mainnya. Jadi, nah, ya, SOP betul sekali. Terima kasih Bu. SOP-nya. Makanya itu besar sekali hermeneutik itu besar, bisa sampai 16 prinsip ya kalau kita belajar hermeneutik ya. Itu sampai 16 prinsip karena memang dia seperti hukum atau ya prinsip lah. Nah, eksegesa itu dari kata ek mengeluarkan itu seperti selangnya, Pak. Kalau mengambil minyak bumi itu kan ada selang ke bawah. Mengeluarkan ya, bisa mengeluarkan bisa artinya mengeluarkan teks menurut penulis pada masa itu. Tapi idenya adalah mengeluarkan barang mentah. Mentah itu maksudnya mentah makna menurut penulis. Gitu loh. Itu eksegesa, selang ke bawah ini, Pak. Makanya dia dalam ke bawah. Eksposisi itu dia eksposisi dari kata expose. Expose itu Pak menceritakan. Nah, eksposisi itu ibarat gini, Pak. Kalau eksegesa dia mengambil bahan mentah atau minyak mentah dari perut bumi, waktu diambil kan belum bisa langsung dikonsumsi, belum langsung jadi solar, belum langsung jadi pertalit,
belum langsung Pertamax, belum langsung Pertamax Plus. Iya kan? Maka diolah dulu. Maka diolahlah ini jadi Pertamax, Pertamax Plus. Itulah tugas eksposisi. Menceritakan barang mentah itu tadi ke orang atau kebutuhan zaman sekarang. Oh, mungkin kebutuhannya solar. Oh, mungkin kebutuhannya Pertamax. Diolahlah itu sedemikian rupa untuk konteks-konteks sekarang. Maka eksposisi itu mencakup juga eksposisi homiletik. Jadi kebenaran ini Pak sama. Arti dari skenoo ini menurut eksegesa sama. Tetapi waktu diceritakan bagi komunitas kaum muda berbeda penyampaiannya. Waktu disampaikan ke lansia berbeda penyampaiannya. Waktu disampaikan kepada orang-orang eksekutif, pengusaha, bisnismen, berbeda penyajiannya, berbeda garis besarnya, berbeda bahasanya, berbeda proses menceritakannya, mengeksposnya. Tapi tiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Anda bisa saja mengeksegesa tanpa prinsip hermeneutik, Anda bisa salah. Itu sebabnya lihat, buku-buku itu yang sumbang itu bukan berarti penulisnya tidak menggunakan bahasa asli. Oh, pakai bahasa asli. Oh, eksegesa. Bukankah orang menambang bisa bocor, bisa macam-macam. Waduh, ada banyak peristiwa itu ya. Kalau di Sidoarjo itu apa namanya ya? Lapindo. Ada banyak kasus Pak, pertambangan itu karena terlalu dalam, karena tidak melakukan SOP tadi, bisa salah. Tapi kalau misalnya eksegesinya benar, nggak dieksposisi, yang nggak bermanfaat dong. Nggak bermanfaat. Karena kita mau menceritakan ini pada orang abad pertama ya nggak bisa. Ya, maka harus diolah. Jadi tiga hal ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah, yang membuat orang di abad 14, 15, 16 karena tidak bisa membedakan tiga hal ini. Hanya melakukan hermeneutik, ya menafsirkan berdasarkan orang, benar enggak? Benar enggak? Maka Alkitab itu tidak ditafsirkan berdasarkan penulis. Waduh, bisa salah. Anda tidak mungkin bisa memahami tulisan tahun 1940 kalau Anda dan saya tidak tahu dunia atau budaya pada masa itu. Benar enggak? Seperti yang saya katakan tadi. Istilah percuma Anda baca pada tulisan tahun 1990. Anda baca, wah percuma. Percuma. Anda menafsirkan itu berdasarkan sudut pandang sekarang. Anda akan mengartikan istilah percuma itu dengan gratis. Sia-sia. Padahal itu bukan sia-sia artinya, tapi dulu artinya gratis. Nah, akan repot. Maka nanti itu yang membuat akhirnya teksnya sama, tapi karena orang menafsirkannya bukan berdasarkan prinsip eksegesa, mengambil atau mengartikan menurut makna teks. Waduh, itu yang repot. Jadi yang benar kita harus balance. Nah, teman-teman ini tadi Pak, tokoh-tokoh ini tadi baik hatinya, baik motivasinya, tapi akhirnya berat sebelah, tidak balance. Ini yang bisa mengkhawatirkan. Bukankah banyak juga teolog-teolog dari STII yang jago mengeksegesa, tetapi kurang diminati oleh pasar? Ini udah mulai marketing ya. Iya Pak, eksegesanya bagus. Eksegesanya bagus. Tapi waktu menyampaikannya ke audiens, nah itu yang jadi sayang banget gitu loh. Itu ibarat kalau dalam bahasa Inggris disebut good nothing, baik tapi nggak berguna. Ibarat cincin yang mahal disimpan di gudang. Nah gitu. Karena nggak dirasakan, nggak menyinarkan kemuliaan kepada khalayak umum. Nah, jadi memang ini bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Kalau ada orang bilang khotbah itu gampang, saya bilang gundulmu itu gampang. Bagaimana mungkin gampang menafsirkan teks sudah ribuan tahun umurnya kepada manusia modern? Ini bukan teks ratusan tahun yang lalu ditulis. Ini teks ribuan tahun yang lalu. Yang culture-nya beda, bahasanya beda. Sosial pendidikannya pada zaman dulu berbeda. Wah, ini sangat sulit. Ya.
Tanpa Roh Kudus kita akan kewalahan. Oke, gitu Pak ya. Gimana? Mengikuti apa yang saya sampaikan ya? Kalau tidak mengikuti ya Bapak Ibu senyum aja biar saya terhibur. Saya background dari Gereja Pentakosta Indonesia. Bapak Ibu tahu Gereja Pentakosta Indonesia itu wah luar biasa. Kalau kami di 10 malam Pak di Sumatera sana kalau udah pencurahan Roh Kudus itu yang GPDI, yang battle itu kalah semua itu. Karena kami biasanya lompat-lompat, bukan hanya lompat-lompat, guling-guling di lantai itu ya. Karena pengalaman dengan Tuhan. Udah berapa malaikat dilihat. Jadi kadang-kadang ditanya itu sama pendeta itu. Apa aja yang kamu lihat tadi waktu doa? Wah, itu luar biasa itu. Kadang-kadang kita nggak lihat apa-apa, tapi supaya terlihat rohani. Wah, tadi saya lihat 3. Gitu ya. Jadi ada saya lihat 2 setan, 1 malaikat. Jadi itu dia. Nah, ada 2 yang ingin saya sampaikan, Pak. Yang pertama, kalau Anda meyakini bahwa Allah itu kekal, maka dia hidup, maka sampai sekarang dia berkarya, karena dia tak terbatas, dia bisa berkarya dengan apa saja, maka nanti Anda akan menghargai pengalaman. Kita akan menghargai pengalaman. Tapi yang kedua, kita bersyukur. Bedanya kita dengan Nabi Perjanjian Lama dan Rasul adalah mereka menuliskan firman Tuhan secara utuh. Oke ya? Jadi mereka ingin menggenapi tulisan yang belum utuh. Misalnya, Perjanjian Baru menggenapi Perjanjian Lama. Nabi-nabi terdahulu penglihatannya ditegaskan oleh nabi-nabi kemudian. Misalnya nabi-nabi abad 9 seperti Yunus, nabi-nabi abad 8 seperti Yesaya, Yeremia, lalu nabi-nabi abad ke-6, nabi-nabi abad ke-5 seperti Mika dan seterusnya. Itu mereka saling memperjelas nubuatan-nubuatan yang masih samar. Lalu ini digenapi oleh para penulis dan peristiwa-peristiwa di abad pertama, yaitu rasul-rasul dan penulis surat-surat. Injil dan surat-surat maksud saya. Nah, jadi kalau kita percaya ini adalah firman Tuhan sebagai dasar, sebagai undang-undang dasar kita, maka inilah yang menjadi hukum tertinggi. Oke, sekarang kita kaitkan dengan Allah yang masih berkarya sampai sekarang, Allah yang tak terbatas, Allah yang bisa berbicara kepada kita lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat Bapa rohani, lewat doa, dan macam-macam. Maka bedanya adalah, kalau zaman dulu, Pak, mereka rasul-rasul menguji kebenaran itu dari nabi-nabi perjanjian lama. Nabi-nabi yang lebih muda menguji dengan nabi-nabi yang lebih tua. Nah, itu sistemnya. Sekarang pengalaman kita itu bisa berbeda-beda, tetapi dasar untuk menghakiminya satu, yaitu Alkitab yang sudah ditulis oleh para nabi dan rasul yang diilhami oleh Tuhan. Kalau pengalaman kita bertentangan dengan Alkitab, maka pengalaman itu bisa saja pengalaman-pengalaman yang bersifat umum. Pak, bukan hanya orang Kristen yang bisa bermimpi. Bukan hanya orang Kristen yang bisa melihat genderuwo, kuntilanak, apa saja. Benar enggak? Karena ada namanya wahyu umum, Pak. Nah, jadi itu bisa saja pengalaman-pengalaman yang tidak berkaitan dengan pekerjaan Allah. Ingat ya, kan ada 2, Pak. Wahyu umum, wahyu khusus. Allah secara umum memberkati semua ciptaan tanpa terkecuali, tapi ada wahyu khusus di mana orang-orang yang percaya kepadanya terhisap oleh pekerjaan Allah. Maka kadang-kadang ada kehidupan kita itu yang bisa itu kehidupan apa saja lah, aspek kehidupan apa saja yang berkontribusi untuk pekerjaan Allah itu tadi, yang wahyu khusus itu tadi, untuk menggenapi pekerjaan Allah, wahyu khusus tadi. Nah, jadi ini yang penting, Pak. Boleh saja pengalaman, tapi pengalaman yang harus diuji oleh teks. Nah, kalau kita kebablasan menekankan pengalaman, itu yang repot. Nah, ada 3. Satu lagi, Pak. Pengalaman penting untuk disampaikan, disaksikan, untuk meneguhkan, tetapi pengalaman tidak boleh jadi prinsip. Karena pengalaman orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi kalau
Bapak mau tanya saya mau jawab dengan satu kata. Harus balance. Harus biblical, harus beyond. Beyond itu karena kita hidup bersama dengan Allah, maka memang kehidupan kita harus uh, bukan seperti manusia umum. Karena kita percaya Allah yang Maha Kuasa menyertai kehidupan kita. Jadi biblical, balance, beyond. Ya, itu dia. Itu Pak ya. Ya. Oke. Uh, jadi mereka juga menggunakan kritik historis. Kritik historis itu artinya mereka mengkritik, membedakan peristiwa-peristiwa dalam Alkitab. Oke, kita break dulu Bapak Ibu ya.